teman-teman, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi bersama-sama. Marilah kita berdoa sebelum membuka renungan ini. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami bisa bangun pada pagi hari ini untuk memulai aktivitas. Tetapi sebelum itu, kami akan mendengarkan renungan pagi. Kiranya renungan pagi ini dapat bermanfaat bagi hidup kami, dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, supaya bisa seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kita masuk dalam renungan pagi pada kali ini yang berjudul Pergaulan Menentukan Arah Hidup Kita. Tema pada hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 yang berbunyi, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Nah, pergaulan sendiri itu memiliki pengaruh yang besar, baik untuk membangun maupun menghancurkan hidup kita sendiri. Contohnya itu ada Salomo yang kita kenal sebagai raja yang bijaksana, yang akhirnya jatuh karena pengaruh istri-istrinya yang menyembah berhala. Hatinya yang semula berpaut pada Tuhan, perlahan-lahan menyimpang dari jalannya di dunia nyata sendiri. Steve Jobs selaku pendiri Apple pernah berbagi tentang pentingnya lingkungan kerja dan pergaulan yang mendukung visinya. Dalam sebuah wawancara, ia menegaskan bahwa keberhasilannya ditentukan oleh banyak orang yang ia pilih untuk bekerja sama. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, Paulus dengan tegas mengingatkan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Peringatan ini diberikan kepada jemaat Korintus yang dipengaruhi oleh ajaran yang salah. Pengaruh buruk itu perlahan-lahan menghancurkan iman mereka. Paulus menasihati jemaat untuk berhati-hati dengan siapapun pergaulan mereka, karena pergaulan yang salah dapat merusak kebiasaan yang ia bangun dengan baik. Begitu pula dalam hidup kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan siapa yang kita jadikan teman bergaul akan sangat menentukan arah hidup kita. Godaan untuk berkompromi dengan tren atau standar yang bertentangan dengan firman Tuhan itu bisa datang kapan aja. Tapi kita tuh harus bisa memilih-milih pergaulan yang baik dan sehat. Nah, contohnya sendiri itu seperti SKK dan SKP. Nah, melalui komunitas ini, iman kita dikuatkan dan firman Tuhan akan terus bertumbuh dalam hidup kita. Nah, lingkungan yang positif itu sangat mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Bergabung dalam komunitas rohani adalah salah satu cara terbaik untuk dikelilingi oleh saudara yang seiman, yang saling menguatkan, mendoakan, dan membimbing. Pergaulannya membantu akan supaya kita tetap teguh dalam iman kita, memampukan firman Tuhan bertumbuh dalam hati kita, dan mendukung kita menjadi pribadi yang hidupnya berubah bagi Tuhan. Pilihlah pergaulan yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan sehingga hidup kita bisa memuliakannya. Sekian dari renungan pagi pada hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama untuk menutup renungan pada kali ini. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menegur dan mengingatkan kami untuk berhikmat dalam memilih pergaulan. Berikan kami kekuatan untuk menjaga hati kami tetap setia kepadamu dan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menyertai sehingga kami bisa menjalani hari ini dengan lancar dan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.